Halo saudara, apa kabar? Kita langsung perhatikan video ini. Mungkin di antara saudara ada yang pernah ada di tempat ini, sebuah gedung gereja yang sangat-sangat megah, super megah bahkan menurut saya. Kursi-kursi dari batu itu nggak bisa dipindahkan, saudara, karena nempel dengan lantainya. Karena dulu bukit batu kapur yang sangat padat, keras, tapi diubah menjadi sebuah tempat ibadah yang sungguh mengagumkan. Konon katanya mampu menampung 20 ribuan jemaat umat yang akan beribadah. Iya, luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, ini bagian luarnya. Ini satu wilayah di Mesir, saudara. Wilayah ini disebut Bukit Muqattam di pinggiran kota, di ibu kota di negara Mesir. Mulai dibangun tahun 1976 oleh komunitas gereja Koptik dengan modal awal $150. Dan terus sampai hari ini pembangunannya belum selesai. Nah, wilayah ini adalah wilayah pemulung. Pada tahun 1969, pemerintahan Mesir menempatkan para pemulung di wilayah Bukit Muqattam ini. Dan mayoritas Kristen, sehingga mereka membutuhkan gereja, tempat yang indah. Kalau saya nggak mau menyebutnya gereja sampah, tapi menyebutnya gereja batu karang. Oke saudara, kita lanjutkan membahas soal gereja batu karang yang saya tunjukkan tadi. Itu satu tempat yang saya kunjungi pada tahun lalu, tahun 2019. Saya berkunjung ke Mesir, dan Mesir adalah sebuah negara yang dulu sangat Kristiani, sangat Kristen maksud saya. Kenapa demikian? Karena di dalam Alkitab Mesir itu berulang-ulang kali disebutkan. Mulai dari Mesir kuno di zaman Musa sampai Mesir di zaman Tuhan Yesus. Saat Herodes Kalab marah karena mendengar dari para Majus ada raja yang dilahirkan, maka dia takut disaingi sehingga dia bunuh semua anak-anak 2 tahun ke bawah. Dan bayi Yesus diselamatkan dengan dibawa mengungsi oleh Maria dan Yusuf di Mesir. Dan kisah itu menegaskan bahwa kehidupan orang Mesir memang lekat dengan kehidupan kekristenan maupun orang Yahudi, saudara. Nah, tapi bukan itu poin yang ingin saya ajak untuk saudara renungkan. Tapi saya mengajak kita untuk merenungkan tentang batu karang itu. Batu karang yang di Bukit Muqattam itu awalnya adalah pegunungan kapur. Yang kalau saudara bayangkan ya pegunungan kapur seperti itulah. Kalau saya sih sering lihat pegunungan kapur itu di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Ya padas, nggak ada tumbuhan yang bisa subur tumbuh di situ, karena hanya bebatuan begitu rupa dan seakan-akan nggak berguna. Nah, coba bayangkan kalau semacam itulah hati dan pikiran kita, cadas padas seperti batu kapur, bukit kapur, saudara. Dan itu tipe atau gambaran orang yang nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa dikritik,
nggak bisa dinasehati, nggak bisa diberi saran, nggak bisa diberi masukan, keras kepala lah. Tapi saudara, bukan berarti tidak bisa diubah. Yakinlah bisa. Seperti Bukit Mukhotam di Mesir itu tadi. Juga kalau saudara ke daerah Wonogiri, bukit-bukit kapur itu saat ini sudah banyak yang ditumbuhi tanaman subur. Karena diolah sedemikian rupa oleh petani-petani di sekitar sana, orang yang berkebun di sekitar sana, dan ternyata bisa, saudara. Artinya bukan tidak mungkin perubahan itu terjadi sekeras apapun, ya. Apalagi hati kita, pikiran kita yang keras ini ya tergantung kita. Untuk dilembutkan itu kan tergantung kita. Kita kadang enggan, takut. Nah, takut kehilangan apa yang sudah menjadi khas diri kita, yang keras kepala, yang garang dan menakutkan. Kita takut kehilangan ciri khas yang gak menarik itu. Aneh kan saudara, tapi itu kenyataannya, banyak orang yang seperti itu. Nah, firman Tuhan menegaskan dalam Roma 12, kita semua hafal ayat ini, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini berbicara tentang perubahan, tentang pembaharuan yang pasti dapat terjadi. Siapapun, sekeras apapun diri kita, keras apapun pikiran kita, asal kita bersedia, pasti akan diubahkan. Dan semakin mudah kalau kita datang pada Tuhan dan memohon untuk diubahkan. Bukit Mukhotam saja, yang batu kapur, bukit kapur, bisa jadi gereja yang indah, sangat indah, dan pengen datang lagi menikmati keberadaan gereja itu. Apalagi hati dan pikiran kita pasti bisa diubah oleh Tuhan. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Mas. Esok masih ada solusi.